Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aura Syahriani. Video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang komunikasi daring. Komunikasi daring atau yang biasa disebut sebagai komunikasi online mungkin secara tidak sadar sering kita lakukan sehari-hari. Komunikasi jenis ini terdiri dari dua kata, yaitu komunikasi dan daring. Kata komunikasi berarti melakukan hal tertentu yang berkaitan dengan penggunaan informasi yang seragam agar bisa menyampaikan maksud kepada orang lain secara jelas. Sedangkan daring berarti berada di dalam dunia maya atau dunia semu. Komunikasi daring berarti sebuah metode hubungan dengan orang lain yang dilakukan melalui dunia maya agar bisa menyampaikan suatu maksud tertentu. Selain itu juga dapat diartikan sebagai proses pemindahan informasi dari orang lain ke orang lain melalui jaringan internet. Jenis komunikasi yang satu ini sering juga disebut sebagai cyberspace. Jenis-jenis komunikasi daring ada dua. Yang pertama, komunikasi daring secara sinkron dan komunikasi daring secara asinkron. Pertama, komunikasi daring secara sinkron. Sinkron adalah istilah yang berkaitan dengan ketepatan antara suatu hal dengan hal yang lainnya. Komunikasi online yang bersifat sinkron memiliki arti sebagai jenis komunikasi yang real time, kebersamaan dengan orang lain. Jadi, waktu yang digunakan oleh kedua pihak untuk melakukan komunikasi atau pemindahan informasi terjadi kebersamaan. Kedua pihak tersebut pun bisa langsung bercakap-cakap dengan atau tanpa bertatap muka. Kedua, komunikasi daring secara asinkron. Jika komunikasi online secara sinkron mampu menyuguhkan fasilitas real time, berkebalikan dengan komunikasi online secara asinkron. Pada jenis komunikasi yang satu ini, orang-orang melakukan pemindahan informasi dalam waktu yang berbeda. Biasanya, informasi yang akan disampaikan terlebih dahulu oleh pemberi informasi pada fasilitas yang disediakan oleh internet, sebelum akhirnya diterima oleh penerima informasi. Berikut contoh dari masing-masing jenis komunikasi online. Pertama, contoh komunikasi daring sinkron. Jenis komunikasi yang satu ini memiliki kelebihan, yaitu real-time communication. Contoh dari komunikasi yang satu ini, yang pertama adalah text messaging. Chatting atau text messaging adalah salah satu metode komunikasi online yang bisa dilakukan secara bersamaan. Pihak yang satu menuliskan pesan yang ingin disampaikan melalui aplikasi SMS ataupun berbagai aplikasi chatting lainnya, seperti halnya inbox Facebook, DM Instagram, WhatsApp, Telegram, dan lainnya. Kemudian yang kedua, video calling atau video messaging. Sama halnya seperti pesan teks, pesan video ataupun video calling bisa disebut sebagai jenis komunikasi online sinkron. Pesan video memang hampir sama seperti pesan teks yang dilakukan tanpa bertatap muka langsung. Namun ketika melakukan video calling, kedua belah pihak akan bertatap muka. Berbagai aplikasi yang bisa digunakan untuk video call, contohnya adalah WhatsApp, Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu sound calling atau sound message. Panggilan suara merupakan jenis komunikasi yang sinkron, baik dilakukan dengan aplikasi messaging atau menggunakan aplikasi real time. Contohnya, Anda bisa melakukan sound calling atau sound messaging dari fitur telepon ponsel atau melalui WhatsApp dan Telegram. Kemudian, contoh komunikasi dari asinkron. Walau jenis komunikasi yang satu ini tidak memiliki fitur penundaan dan editing, berbagai contoh jenis komunikasi secara asinkron adalah e-book yang dapat diunduh gratis dari internet dan video yang dibuat oleh vlogger di YouTube. Anda bisa mendapatkan contoh e-book dari internet. Kemudian, contoh komunikasi daring asinkron lainnya yaitu mengirim email, membaca atau menulis teks di website, rekaman simulasi visual, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari komunikasi daring. Pertama, kelebihan komunikasi daring. Bukan hanya efisiensi dalam waktu dan biaya, komunikasi daring juga memungkinkan pengguna untuk berbagai sumber daya seperti file dan dokumen secara langsung. Adapun kelebihan lainnya yaitu bisa digunakan di mana dan kapan saja. Kemudian, efisiensi biaya, tidak memerlukan pihak yang berkomunikasi melakukan tatap muka, berbeda dengan komunikasi konvensional, sehingga komunikasi daring bisa menghemat biaya transportasi. Kemudian, efisiensi waktu, komunikasi bisa dilakukan dengan cepat tanpa membuang-buang waktu. Terintegrasi dengan layanan TIK, meningkatkan intensitas berkomunikasi, meningkatkan partisipasi, sangat menghemat biaya dan waktu, memudahkan proses interaksi jarak jauh sebagai sarana perdagangan online, dan menjadi media hiburan yang cukup interaktif. Adapun kekurangan dari komunikasi daring yaitu
tidak mewakili emosi pengguna. Gerakan tubuh, raut muka, intonasi bicara merupakan hal yang relatif sulit untuk dipahami. Banyak informasi yang tidak penting. Seringkali informasi yang dapat menjadi terlalu banyak dan membuat bingung si penerima. Kemudian menyita konsentrasi. Melakukan komunikasi dalam jaringan tidak pada tempat yang waktu yang tepat dapat mengabaikan atau menunda hal yang lain, bahkan membahayakan orang lain maupun diri sendiri. Sekian dari video saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.